kerjanya kita dituntut untuk ngasih afeksi gitu, ngasih kasih sayang, ngasih empati ke klien gitu ya, dan juga keterlibatan secara emosional. Karena ketika kita menghadapi klien gitu, kita tidak hanya menggunakan kognitif kita saja, tapi kita juga menggunakan emosi kita gitu. Kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, kemudian kita ikut berempati, kita ikut secara afektif terlibat, secara psikomotorik juga terlibat. Jadi tidak hanya kognitif saja gitu. Jadi memang ini rentan stres yang tinggi gitu. Kemudian juga dari penelitian juga disampaikan bahwa rentan mengalami kelelahan. Kenapa? Karena tugas dan layanan yang diberikan itu banyak tuntutannya. Kemudian ada tuntutan dari masyarakat dan juga komunitas. Kemudian ada juga tugas untuk mengadvokasi klien. Kemudian ada juga tuntutan administrasi, pelaporan, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tugasnya banyak sekali yang bisa membuat kita rentan gitu mengalami stres. Kemudian, kenapa juga penting? Karena selama tadi pekerjaan, kita akan sering terpapar dengan permasalahan klien, dengan stresnya klien, dengan traumanya klien. Nah, itu bisa berpengaruh gitu pada diri kita. Atau nanti kalau nanti saya akan lanjutkan, itu tentang trauma sekunder gitu ya, itu akan berpengaruh kepada diri kita. Nah, sehingga profesi ini rentan memicu stres gitu ya, menyita banyak waktu dan juga berpotensi untuk burnout gitu. Kalau saya amati dari pekerjaan Bapak Ibu sebagai pekerja sosial, sebagai penyuluh sosial gitu ya, memang pekerjaannya tuh tidak hanya di jam kerja gitu ya mungkin ya Pak ya Bu ya gitu, tapi ada juga misalnya klien yang perlu bantuan di luar jam kerja, atau misalnya ada juga permasalahan atau kasus yang harus dihadapi di akhir pekan gitu misalnya, atau di weekend. Jadi akhirnya jam kerjanya tidak hanya Senin sampai Jumat tapi panjang gitu, karena memang permasalahan klien juga cukup kompleks misalnya, banyak gitu yang akhirnya membuat mungkin waktu istirahat kita berkurang, dan ini nanti bisa berpotensi menyebabkan kita menjadi burnout gitu. Nah, di sisi lain ini juga mungkin Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu mohon maaf ada kendala listrik. Mohon suara saya dengar, terdengar Bu Pak suara saya? Terdengar ya, mudah-mudahan. Mohon maaf sedang ada kendala listrik di kami gitu. Jadi tadi
keluar dulu. Mudah-mudahan ini sudah bisa masuk lagi, sudah terdengar suaranya ya Pak, Bu. Kita lanjutkan lagi ya, mungkin Bapak Ibu. Mohon izin sudah terlihat lagi untuk slide-nya. Sudah, Bapak Ibu? Oke, saya izin. Bentar. Pakai itu enggak? Pakai apa namanya? Iya, itu. Selamat siang, Bapak Ibu. Suara saya terdengar lagi, sudah masuk lagi? Sudah Bu, las. Sudah, oke. Baik, terima kasih feedbacknya. Oke, saya izin lanjutkan, mohon izin untuk lanjutkan. Gitu. Nah, mungkin ini juga relate gitu ya dengan Bapak Ibu gitu. Apa tantangan yang dihadapi ketika kita harus melakukan self care? Yang pertama, biasanya yang sering terjadi adalah merasa bersalah karena kita memprioritaskan self care gitu, merasa bahwa sepertinya waktunya lebih baik kita gunakan untuk membantu orang lain gitu. Kayaknya daripada saya istirahat, mending saya membantu PM gitu ya. Atau misalnya kalau daripada saya istirahat, mending saya membantu siswa misalnya gitu ya DSR gitu. Nah, padahal sebenarnya pekerja sosial, penyuluh sosial, psikolog itu juga hanya dapat melakukan yang terbaik ketika kita berada dalam kondisi yang juga baik gitu ya, kondisi yang terbaik. Nah, kemudian juga yang paling pasti paling sering terjadi di diri kita gitu ya, Bapak Ibu pasti merasa tidak punya waktu karena banyaknya tugas, kasus yang berat serta beban kerja yang tinggi gitu. Jadi kalau saya amati gitu ya pekerjaan Bapak Ibu sebagai pekerja sosial, sebagai penyuluh sosial itu padat sekali gitu ya, beban kerjanya tinggi sekali gitu. Jadi sibuk gitu ya, memang sangat sibuk gitu. Jadi akhirnya merasa bahwa nggak punya waktu untuk melakukan self care gitu. Nah, kalau dari penelitian gitu ya juga ternyata self care ini bisa dilakukan selama beberapa menit saja
di sela-sela jadwal pekerjaan kita gitu. Jadi saya nggak mungkin meluangkan waktu sehari untuk self care gitu, tapi kita mungkin meluangkan waktu setidaknya 10 menit gitu atau misalnya 15 menit gitu untuk melakukan sesuatu yang bisa recharge lagi untuk diri kita gitu. Lalu yang terakhir adanya stigma mengenai kesehatan mental. Nah, ada juga gitu ya beberapa klien saya gitu yang mengatakan saya pekerja sosial, tapi kok saya punya masalah gitu. Harusnya saya nggak punya masalah karena saya kan tugasnya membantu orang lain gitu. Atau misalnya saya kan pekerja sosial, harusnya saya nggak stres gitu ya. Harusnya saya nggak apa namanya nggak bermasalah gitu. Tapi kok saya stres, saya bermasalah. Jadi saya nggak bisa dong membantu orang lain gitu. Padahal sebagai manusia kan pasti ada aja ya Bapak Ibu masalahnya gitu. Stres mah pasti gitu, tantangannya mah pasti gitu. Jadi dengan kita sadar apa yang sedang terjadi pada diri kita juga harapannya bisa mengatasi tadi stigma kesehatan mental dan kita bisa minta bantuan atau dukungan ketika kita memang sedang membutuhkan gitu. Karena balik lagi bagaimanapun kita juga adalah manusia gitu. Jadi pasti ada masalahnya, pasti perlu bantuan dan juga dukungan dari orang lain. Nah, lalu apa ya dampaknya kalau misalnya kita tidak melakukan self care? Yang pertama dan kedua gitu ya, karena pekerjaan kita yang sangat intens bertemu dengan manusia, membantu orang lain, membantu permasalahannya dia. Yang pertama, kita rentan mengalami compassion fatigue atau kelelahan empati. Kenapa? Karena ini bisa terjadi dari trauma sekunder atau trauma yang tidak langsung ketika kita terpapar dengan trauma klien. Gitu. Karena kan Bapak Ibu bekerjanya dengan permasalahan klien, dengan kondisi emosionalnya klien, dengan traumanya klien. Nah, itu meski tidak kita alami sendiri, tapi karena kita berempati gitu ya, karena kita punya keinginan untuk membantu, itu pasti berdampak juga pada diri kita. Nah, itu kalau tidak ditangani bisa berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental. Lalu yang kedua gitu ya, ini juga bisa berdampak menjadi burnout. Burnout itu apa? Kondisi psikologis yang diakibatkan oleh stres kronis yang berhubungan dengan bekerja bersama orang lain gitu. Gejalanya apa aja? Ada perasaan negatif, jadi sedih terus, atau misalnya marah gitu ya, kesel tapi nggak jelas, nggak nyaman gitu ya, nggak semangat. Kemudian juga ada kelelahan jangka panjang, rasanya sih tugasnya sama aja itu aja tapi kok kita kayaknya capek banget gitu tapi kok kayaknya kerjaan ini tuh berat banget rasanya gitu dan juga bisa berkurang minat padahal kita sangat berminat kita seneng banget nih bekerja sebagai pekerja sosial kita berminat sekali untuk membantu orang lain tapi kok akhir-akhir ini saya jadi nggak berminat ya akhir-akhir ini saya jadi apa namanya nggak seneng ya kerja gitu. Akhirnya ini kok saya jadi merasa sangat terbebani ya dengan membantu orang lain gitu. Dan selanjutnya juga bisa membuat rendahnya perasaan kepuasan pribadi. Tadi misalnya biasanya saya senang melakukan ini, tapi kok sekarang saya nggak senang ya melakukan ini gitu. Biasanya saya kalau habis membantu klien, saya punya rasa self fulfillment gitu ya. Saya ngerasa bahwa saya puas, saya bermakna gitu setelah membantu klien. Tapi kok sekarang jadi tidak ada maknanya lagi ya rasanya. Nah, itu bisa jadi gejala dari burnout. Nah, ketika burnout ini tidak diatasi gitu ya, bisa menyebabkan pada ketidakpuasan kerja. Tadi kita ngerasa bahwa kerjaan kita tidak bermakna, tidak memberikan kesenangan lagi gitu ya, tidak puas dengan pekerjaan kita. Bisa jadi nanti melakukan penarikan diri gitu ya sering tidak masuk kerja, dan yang terakhir bisa menyebabkan pengunduran diri. Tuh, Bapak Ibu. Nah, ini adalah dampak ketika kita tidak melakukan self-care. Nah, aktivitas self-care apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau tadi Bu Nining sampaikan itu ada beberapa aktivitas gitu. Saya akan jelaskan ada secara fisik, emosional, psikologis, pekerjaan, dan juga spiritual. Nah, mungkin secara fisik yang bisa kita lakukan yang pertama adalah olahraga gitu ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang senang berolahraga. Olahraga itu mungkin juga beda-beda ya. Ada yang sukanya lari, sukanya jalan, sukanya berenang, sukanya yoga gitu ya, sukanya pilates, sukanya aerobik, senam dan lain sebagainya gitu. Silahkan dilakukan. Yang penting itu bisa membuat Ibu Bapak merasa lebih berenergi lagi gitu ya bisa membantu untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif atau yang tidak nyaman yang kita rasakan gitu. Yang pertama olahraga, yang kedua adalah pola makan yang seimbang.
gitu. Balik lagi tadi, kita nggak bisa membantu orang lain kalau kondisi kita pun nggak baik. Berarti kita perlu juga menjaga secara fisik makan kita yang baik gitu ya, supaya kesehatan kita pun jadi terjaga gitu. Juga tidur yang cukup gitu, karena biasanya kalau tidur tidur kita nggak cukup, fokus kita juga jadi berkurang. Secara emosional itu juga jadi berpengaruh gitu ya. Jadi biasanya bisa jadi lebih sensitif secara emosional gitu ya. Jadi gampang tergugah gitu ya, gampang sebel gitu, gampang kesel gitu. Itu karena mungkin hidup kita yang juga kurang cukup. Lalu yang terakhir, meningkatkan kondisi fisik. Tadi misalnya ada bapak ibu yang rajin olahraga supaya jadi lebih fit. Nah, itu boleh dilakukan. Tuh, lalu yang selanjutnya, selain secara fisik, self care yang bisa dilakukan juga itu adalah terkait dengan emosional gitu. Jadi menyeimbangkan kondisi emosi melalui perilaku positif. Misalnya apa? Misalnya melakukan sesuatu yang bisa membuat kita lebih bahagia, yaitu misalnya membuat kita tertawa. Misalnya ada bapak ibu yang suka nonton apa ya, yang menyenangkan gitu ya, yang lucu, yang membuat kita tertawa, itu bisa dilakukan. Atau mendapatkan penguatan, baik itu dari diri sendiri atau orang lain, dan juga bisa membangun hubungan gitu ya, menjalin hubungan emosional atau terkoneksi secara emosional yang hangat dengan orang lain. Jadi misalnya mungkin ada bapak ibu yang ketika kita lagi capek banget gitu ya, lagi lelah banget, yang bisa kita lakukan misalnya telepon teman gitu ya, cerita sama pasangan gitu, cerita sama suami atau istri, mendapatkan penguatan dari suami atau istri gitu, atau misalnya ketemu sama teman-teman untuk cerita bareng gitu ya, ngobrol bareng, nah itu bisa membantu juga. Lalu ada juga self care yang sederhana tadi Bapak Ibu, mungkin kita nggak punya waktu untuk meluangkan 1 hari, 2 hari gitu ya untuk self care, tapi sederhana aja, mungkin 10 menit gitu ya, sesuatu yang bisa bikin kita eh, berenergi gitu ya, recharge. Misalnya ada bapak ibu yang suka mendengarkan musik, jadi misalnya mendengarkan musik dulu. Musiknya juga beda-beda, mungkin ada yang suka jazz, ada yang suka pop, ada yang suka rock dan lain sebagainya, itu boleh. Kemudian ada yang suka mungkin ngopi dulu gitu, minum kopi dulu atau ngeteh dulu gitu, 10 menit aja. 10 menit ngopi tenang gitu. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk self care. Lalu ada juga yang mungkin mensyukuri hal yang baik yang terjadi. Jadi misalnya hari ini hujan sih, tapi alhamdulillah hujannya nggak deras banget gitu. Jadi akhirnya di jalan juga masih bisa dilewati. Nah itu juga kita berusaha untuk melihat hal baik gitu ya, hal positif yang terjadi supaya kita juga jadi lebih nyaman gitu ya, lebih bisa bersyukur. Lalu yang terakhir ini bisa melatih self compassion, yaitu menerima diri kita sendiri, apa yang terjadi pada diri kita, toh bagaimanapun juga kita adalah manusia gitu ya. Bersikap baik pada diri sendiri gitu. Kasih self reward sekali-kali mungkin boleh gitu, yang sederhana-sederhana aja gitu. Kemudian juga memberikan afirmasi positif, memberikan penguatan, memberikan apa namanya, validasi untuk diri kita sendiri bahwa kita sudah berusaha gitu ya, kita sudah memberikan yang terbaik untuk klien gitu, kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan gitu, kita sudah sangat berupaya. Nah itu juga mungkin perlu disampaikan kepada diri sendiri supaya kita juga jadi punya penguatan bahwa apa yang kita lakukan ini bermakna tuh. Kemudian yang selanjutnya di aspek spiritual gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin untuk self care bisa dengan menemukan makna dalam hidup. Jadi apa sih yang membuat Bapak Ibu masih lanjut bekerja sebagai pekerja sosial terlepas dengan semua permasalahan dan juga tantangannya? Apa sih yang membuat Bapak Ibu tetap bertahan untuk membantu klien-klien dengan segala permasalahannya gitu? Apalagi kalau yang saya amati dari Bapak Ibu, permasalahan kliennya sangat kompleks gitu ya. Mungkin tidak hanya kliennya, tapi keluarganya, keluarga besarnya, lalu komunitasnya, mungkin juga sistemnya gitu. Jadi kan berat sekali gitu ya, kompleks sekali. Tapi pasti Bapak Ibu punya sesuatu yang membuat Bapak Ibu tetap bertahan gitu. Nah, itu adalah makna yang bisa Bapak Ibu pegang gitu ya. Kemudian ada juga mungkin Bapak Ibu yang self care-nya dengan bentuk beribadah gitu. Misalnya dengan sholat gitu ya, sholat sunnah, puasa, atau misalnya ke gereja, atau misalnya meditasi dan lain sebagainya, itu juga bisa membantu. Terus act of service. Jadi mungkin kita tetap bisa aktif gitu ya, menjadi volunteer atau sukarelawan untuk kegiatan yang bisa memberikan makna. Mungkin Bapak Ibu udah sibuk
ke pekerjaannya sebagai pekerja sosial dan juga penyuluh sosial di masyarakat, tapi mungkin bisa terlibat juga dalam misalnya DKM masjid gitu ya, atau misalnya RT RW. Nah, itu kan pekerja apa ya, aktivitas lainnya yang juga bisa memberikan makna untuk Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ini tentang bagaimana kita mempraktikkan self care di aspek pekerjaan gitu. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan sumber daya dan keterampilan profesional untuk meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja gitu. Jadi waktu itu kasus yang pernah saya tangani gitu ya, pekerja sosial juga, eh, apa ya, jadi merasa bahwa semuanya harus dikerjakan sendiri gitu, karena bebannya, tanggung jawabnya ada di dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu nggak harus bekerja sendiri gitu ya. Sebenarnya kita sangat bisa berkolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi misalnya ada pekerja sosial lainnya, ada penyuluh sosial lainnya, mungkin Bapak Ibu juga bisa kerja sama medis misalnya gitu ya, sama dokter, sama perawat, sama psikolog gitu. Jadi sebenarnya kita sangat boleh untuk menggunakan sumber daya dan keterampilan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita sangat boleh untuk berkolaborasi dengan orang lain gitu, supaya kita tidak jadi merasa terbebani sendiri gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi porsinya supaya eh, itu tadi tanggung jawabnya tidak hanya di diri kita. Lalu kita juga bisa mengikuti pelatihan profesional. Kenapa? Karena kadangkala gitu sebagai profesional kita ngerasa kurang ya ngasih bantuan gitu ya, atau kurang ya saya skillnya masih kurang gitu. Jadi dengan mengikuti pelatihan profesional ini bisa membantu kita untuk memberikan pengalaman yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih banyak, yang harapannya bisa jadi modal untuk membantu klien dengan lebih baik lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya ini pasti agak, bukan agak ya, pasti susah gitu ya di apa ya, diterapkan oleh kita gitu, yaitu adalah menetapkan batasan yang tepat terkait dengan peran sebagai pekerja sosial, atau kalau bahasa sekarang dibilangnya work life balance gitu. Mungkin tadi itu kita terkendala dengan waktu ya gitu. Mungkin idealnya kan weekend itu waktu untuk istirahat, tapi saya yakin mungkin Bapak Ibu sibuk gitu ya. Jadi weekend mungkin tidak bisa digunakan untuk istirahat. Nah, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu gitu ya, tetap kita boleh punya waktu sebentar, mungkin nggak selama itu gitu ya, untuk punya self care gitu. Atau tadi misalnya bahwa ada kerjasama atau ada kolaborasi dengan pihak lain supaya tadi bebannya tidak hanya di Bapak Ibu gitu. Jadi ketika ada permasalahan tentang klien ini, kita bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi tidak berat sendiri. Lalu yang terakhir yang penting untuk saya mungkin ya sebagai junior, dan juga Bapak Ibu akang teteh gitu, pekerja sosial yang juga masih junior, kita penting untuk mendapatkan bimbingan dari supervisor atau senior. Mungkin kalau sudah bekerja mah kita tidak ada supervisor eh, seperti kuliah gitu ya, ada dosen pembimbing, tapi pasti ada senior gitu, pasti ada atasan gitu. Nah, kita bisa minta bimbingan, minta arahan, diskusi gitu terkait dengan permasalahan klien yang sedang kita hadapi. Kenapa? Karena meski kita baca buku, tapi pengalaman dari senior itu luar biasa penting ya, luar biasa berperan gitu. Jadi memang kita perlu diskusi dengan senior untuk dapat gambaran biasanya secara konkret itu apa sih yang dilakukan gitu ya, secara konkret, secara simple, sederhana, apa yang bisa kita lakukan sebagai pekerja sosial gitu. Karena biasanya kalau by textbook, idealnya itu nggak selalu bisa kita terapkan dalam keseharian kita sebagai pekerja sosial. Tapi kalau sudah senior, biasanya sudah punya trik-trik gitu ya, sudah punya bayangan untuk penanganannya seperti apa gitu. Jadi pengalaman senior itu sangat bisa membantu, terutama ketika kita menghadapi kesulitan atau menghadapi kasus-kasus klien yang sulit. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, secara psikologis yang bisa kita lakukan tadi meningkatkan self awareness dan pengambilan keputusan. Gitu. Self awareness ini tadi terkait dengan pengenalan diri kita. Jadi misalnya tadi kalau terkait dengan work life balance, mungkin ketika kita kondisinya lagi nggak oke gitu ya, misalnya, atau kita sedang sakit, mungkin kita perlu stop dulu gitu ya. Mungkin kita harus stop dulu kerjanya, kita sampaikan bahwa sedang sakit. Nanti saya akan lanjutkan ketika besok misalnya gitu ya, setelah saya sudah lebih baik atau ketika saya sudah sehat. Nah, ini juga perlu dilakukan supaya kita bisa punya batasan yang tepat tadi.
Kemudian journaling gitu ya, kalau ada Bapak Ibu yang suka misalnya menulis catatan harian gitu ya, apa yang dirasakan hari ini ada kejadian apa, ada tantangan apa, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu juga bisa membantu untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif atau perasaan yang tidak nyaman gitu ya. Kemudian nanti ketika kita sudah lama gitu kita baca lagi, ternyata oh ternyata ketika saya menghadapi masalah ini saya penanganannya seperti ini ya gitu. Oh ternyata waktu itu kasusnya berat banget tapi alhamdulillah ternyata terlewati ya gitu. Nah itu juga bisa ngasih afirmasi baik buat kita. Lalu juga bisa dengan membaca dan juga menambah wawasan untuk pengembangan diri gitu. Bapak Ibu mungkin banyak juga yang senang baca tentang self development gitu ya. Bagaimana tadi bisa mengelola diri sendiri, mengelola emosi, mengembangkan resiliensi misalnya gitu ya. Nah itu juga bisa membantu untuk pengembangan diri kita juga jadi lebih baik. Lalu mengelola stres dengan mindfulness dan relaksasi gitu. Nanti saya perlihatkan videonya, mudah-mudahan nanti internetnya mendukung gitu ya untuk saya perlihatkan. Tapi saya yakin pasti Bapak Ibu kalau mindfulness dan relaksasi mah sudah sangat dikuasai gitu ya. Nah, ini bisa membantu kita untuk jadi lebih tenang, mengontrol aliran darah jadi lebih normal gitu ya. Kemudian menurunkan detak jantung kita juga jadi lebih normal gitu. Itu dengan relaksasi gitu. Dan juga kalau mindfulness tujuannya adalah membuat kita berada di saat ini gitu ya. Pikiran kita pun berada di saat ini gitu, di tempat ini saat ini. Nah, lalu yang terakhir jika diperlukan gitu ya, tidak apa-apa Bapak Ibu melakukan konseling, konsultasi ataupun terapi. Boleh ke rekan sejawat, misalnya ke pekerja sosial lainnya, gitu ya, penyuluh sosial lainnya, ataupun ke psikolog, ataupun ke psikiater, gitu. Nggak apa-apa gitu, karena memang balik lagi kita kita pun perlu bantuan orang lain gitu ya untuk bisa membantu orang lain gitu ya. Jadi tidak apa-apa ketika kita merasa nampaknya saya perlu konsul gitu ya, nampaknya saya perlu diskusi gitu untuk bisa membantu orang lain lebih baik lagi. Tuh, Bapak Ibu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini contoh relaksasi yang mungkin bisa kita lakukan dalam keseharian, gitu ya. Jadi 4, 7, 8. 4 detik menarik nafas, 7 detik ditahan, lalu 8 detik dibuang pelan-pelan lewat mulut dan juga hidung, gitu. Jadi sambil dirasakan nafasnya, gitu. Mungkin saya putar sedikit saja ya, Bapak Ibu. Go ahead and make yourself comfortable. Duduknya harus nyaman dulu, gitu ya. You'll inhale through your nose for a count of 4. Terus tarik Hold the nafas breath for dari a count of hidung 7. 4 detik, And ditahan 7 exhale through detik, your mouth for a count of 8. lalu dibuang Okay. lewat mulut. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini sederhana sekali ya gitu yang sangat mungkin dilakukan sehari-hari gitu. Kalau dari videonya sendiri sebenarnya 10 menit gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa dicoba boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh sore gitu ya. Dilatih untuk 4, 7, 8 atau misalnya sebelum tidur gitu. Itu juga bisa membantu kita untuk lebih relax lagi. Gitu. Kemudian eh, nah, ini adalah mindfulness atau kalau nanti Bapak Ibu mau cari tahu lebih lanjut namanya teknik grounding 5 4 3 2 1 gitu. Teknik ini membantu mengendalikan gejala tersebut dengan mengalihkan perhatian dari pikiran, ingatan, dan kekhawatiran, serta memfokuskan pada keadaan saat ini dan sekarang. Dengan teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 ini, Anda akan diajak untuk memperhatikan detail di sekeliling Anda yang mungkin selama ini selalu diabaikan oleh pikiran, seperti tekstur benda biasa, atau suara hembusan AC,
dan sebagainya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau bingung, jangan ragu untuk mengulang video. Mari kita mulai. Yang pertama, perhatikan 5 hal di sekeliling Anda yang selama ini tidak pernah dilihat secara cermat. Oke, jadi 5, 4, 3, 1 itu Misalkan, yang pertama, pantulan lihat 5 hal yang ada di pola sekitar hiasan di kita, lantai, gitu ya. bayangan dari kamar Mungkin sebelah, dinding, dan mungkin sebagainya. lantai, gitu ya. Mungkin Yang bayangan, gitu ya. Perhatikan Kemudian 4 sensasi tekstur yang selama ini tidak pernah dirasakan secara cermat. yang Misalkan, selanjutnya rasakan 4 sensasi tekstur tekstur kursi yang favorit dirasakan oleh atau kertas Bapak tempel Ibu. yang Gitu. Jadi dibaca, misalnya lagi pegang dan kulit, gitu ya, lagi pegang kursi, Yang ketiga, pegang celana, perhatikan gitu ya, 3 teksturnya suara seperti apa. selama ini tidak pernah didengarkan secara cermat. Lalu bisa juga Misalkan, dilakukan suara 3 detak jam dinding, hal yang suara bisa hembusan didengarkan AC, di lingkungan suara kita. bising lalu lintas di kejauhan, dan sebagainya. Yang keempat, perhatikan 2 bau yang selama ini tidak pernah dibaui secara cermat. Lalu bawi gitu, 2 hal yang bisa kita bawi gitu sekarang Misalkan, saat ini. bau hujan yang turun, bau rumput yang baru dipotong, dan sebagainya. Yang terakhir, perhatikan 1 rasa makanan yang selama ini tidak pernah dirasakan secara cermat. Misalkan, rasa snack anak-anak kita, Lalu rasakan rasa 1 bumbu, hal gitu ya yang dan bisa kita sebagainya. kecap atau kita rasakan. Masukkan 1 saja ke mulut dan fokuskan ke rasanya. Nah, mindfulness tadi atau grounding tadi bisa membantu kita untuk kembali pada saat ini gitu ya, kembali di tempat ini, karena kan biasanya kita juga bisa jadi pikirannya kemana-mana gitu ya, overthinking gitu, atau misalnya jadinya cemas dan lain sebagainya. Nah, mindfulness ini bisa sangat membantu kita untuk tenang lagi gitu ya, untuk kembali lagi, untuk fokus lagi pada apa yang ada di sekitar kita gitu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk materinya, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran gitu ya. Sekarang mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan, silahkan. Kita kadang maksudnya kan nggak gandengan. Itu malah ayeuna teu aya sadayana. Iya, mohon maaf tadi di Poltekkes sedang mati lampu gitu ya, mati listrik gitu. Jadi akhirnya kami sempat keluar dulu, tapi mudah-mudahan masih bisa di Bapak Ibu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dulu atau diskusi, atau mungkin Bapak Ibu ada mau sharing terkait cara melakukan self care sehari-hari gitu Bapak Ibu di sela kesibukan Bapak Ibu. Nggak ada malah. Oke, mungkin saya lihat dari chat dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Untuk materi nanti insya Allah di-share ya Bapak Ibu. Ini saya kirimkan. Kemudian link absensi nanti mungkin menyusul. Gitu. Kemudian mungkin ini dulu ya, materi dulu saya coba kirimkan. Dipersilahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Aduh, sebelumnya mohon maaf dulu ini tadi kita pada ditendangin di Poltekkes mati lampu. Bapak Ibu mohon maaf, di area Bandung itu memang sudah bergilir terjadi pemadaman di beberapa wilayah. Kemungkinan hari ini wilayah Dago dan sekitarnya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tadi ada kendala teknis yang di luar batas kemampuan kami. Sekali lagi mohon dimaafkan. Kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang jangan ragu-ragu, ini mumpung psikolognya gratis nih Bapak Ibu.
bagaimana cara kita mengatasi stres, self care kita ya. Nah itu Bapak Gramiasa, silahkan Bapak ada pertanyaan. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, suaranya kecil, tidak terdengar. Terima kasih Bu atas waktunya. Ada Bu suaranya? Ada Pak, Iya. jelas Pak. Pertama, selalu saya sampaikan terima kasih dari Sekolah Inovasi yang selalu mengajak saya untuk mengikuti Zoom ya setiap minggunya. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan ilmunya yang sungguh luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat gitu ya. Selanjutnya perkenalkan, saya Udi Saud dari LKSH Semawadi Kuningan. Menarik dengan pemaparan yang tadi disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan kepada narasumber. Terkadang dalam sehari itu kita kan selalu menambangi klien atau bermanfaat ya, yang mengalami masalah berat lah gitu. Nah, terkadang pengasuh atau pembimbing itu terbawa gitu ya, secara emosional, nah, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menjaga empati itu agar tetap hadir tanpa mengalami apa ya, compassion fatigue atau apa ya, kelelahan lah, Ya karena betul Pak. terlalu larut dalam masalah. Jadi saking mendalaminya gitu, menjawabnya sampai seolah dia itu merasakan gitu. Nah, ini harus kan kita kan bekerja harus profesional juga Betul, gitu ya. betul Pak. Nah, selanjutnya lagi ini yang menjadi ini secara pribadi ya, saya itu suka gimana ya, kalau misalnya kita itu ada orang yang berbuat baik pada kita ya, walaupun sekecil lah gitu ya. Mhm. Terkadang saya itu ini bagaimana cara membalas kepada orang lainnya, karena dalam ajaran itu kan dalam agama itu disampaikan bahwa kita bila mana berbuat wa idahu hitum bitahiyatin fahayu biasana minha auruduha katanya ya. Artinya bila mana kita dikasih suatu penghormatan, maka balasnya penghormatan itu yang lebih baik atau minimalnya setimpal gitu ya, sederajat itu. Nah itu kadang-kadang banyaklah hal-hal seperti itu di mana nih. Jadi sehingga ketika ada eh apa ya, bentuklah apa bentuk pemberian atau bentuk sikap, maka kita harus membalas lagi dengan yang sebenarnya itu hubungannya dengan pembahasan tema kali ini bagaimana. Selanjutnya yang ketiga, ini yang paling tidak bisa itu ketika ada orang mengeluh gitu teh, atau orang berkeluh kesah gitu teh. Kita tuh kenapa ya hati itu, bagaimana nih caranya supaya kita bisa membantu orang tersebut walaupun pada kondisi kita sekarang ini padahal gitu ya, kurang gitu. Misal orang ini kebutuhan dalam mesin materi, ini bagaimana nih sehingga kita itu berkorban bagaikan lilin yang menyala gitu ya. Dia menerangi sementara dia meleleh sendiri. Itu mungkin itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik ini intinya terpapar dan pendalaman peran yang berlebih gitu ya Bu Serinda dijawab. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dulu Bu Yus. Ya. Di kolom chat nih. Mohon izin katanya Bu, bagaimana cara melakukan self care secara konsisten di tengah kesibukan gitu kan, tanpa merasa ada yang mengabaikan tanggung jawab. Kemudian juga tadi bagaimana caranya mengatasi rasa empati yang berlebihan. Sering kita terlalu in-depth dengan peran kita gitu ya. Jadi merasa berlebihan, akhirnya ya itu tadi merasa diri itu terpapar gitu. Duh, saya kok jadi ikut stres. Nah, dipersilahkan kepada Ibu narasumber untuk menjawab dan kita menyimak. Mudah-mudahan sembuh nih hari ini kelelahan kita. Silakan Bu Yus. Oke, baik. Terima kasih Pak Udi, pertanyaannya itu sangat relate sih Pak gitu ya. Memang pasti kita akan kebawa gitu ya, ikut berpikir tentang permasalahan klien gitu, apalagi karena kan pekerjaan kita sangat menuntut empati ya Bapak Ibu. Nah, sejujurnya kalau dari saya pribadi, saya juga masih latihan itu sih Pak gitu, karena katanya biasanya ini tuh terkait dengan jam terbang Pak katanya gitu. Jadi semakin banyak pengalamannya gitu, nanti biasanya akan semakin terbiasa. Kalau dari senior saya, waktu itu senior saya pernah cerita bahwa sekarang dengan pengalaman beliau biasanya punya laci-lacinya.
gitu. Jadi kalau ketemu di kepalanya itu ada laci-laci. Jadi kalau ketemu sama klien yang ini baru dibuka laci yang A, ketemu sama klien B baru dibuka laci yang B gitu. Tapi saya pribadi pun masih Pak gitu. Jadi sampai sekarang kita pasti kepikiran kan tadi kita ngasih treatment ini betul nggak ya? Tadi saya ngomong kayak gini, oke nggak ya buat kliennya gitu ya? Tadi saya ngasih bantuan ini membantu nggak ya buat klien gitu. Nah, mungkin gitu ya ada Bapak Ibu yang mau share gitu tadi gimana sih caranya kita untuk tetap berempati pada klien tapi tidak terhanyut gitu, tidak terbawa, tidak jadi membuat kita jadi apa ya terganggu gitu ya kepikiran terus menerus gitu. Mungkin ada sebelum itu mungkin ada Bapak Ibu yang mau cerita dulu mungkin caranya gimana biasanya untuk tetap empati tapi tidak terhanyut. Saya mengundang Bapak Ibu di halaman, mungkin ini karena tadi terkait jam terbang ya, Bu Yus ya, ada di antara kita yang jam terbangnya mungkin sudah lebih. Silakan Bapak Ibu untuk berbagi, jangan ragu, kami akan menerima dengan terbuka segala apapun gitu ya, yang kami dapatkan hari ini. Diundang Bapak Ibu, dipersilakan. Sekali lagi, mangga kepada Bapak Ibu yang punya pengalaman nih, jam terbangnya sudah banyak sebagai Peksos. Kalau Ibu narasumber tadi mengatakan bahwa kita harus punya laci-laci, apakah Bapak Ibu sudah termasuk bagian dari yang sudah punya laci-laci ini gitu. Jadi ketika menangani menolong orang seperti A, lacinya A, seperti B, lacinya B, dan ketika kita terlepas dari laci B, kita sudah tidak membuka lagi, tidak terpapar lagi, tidak in-depth lagi gitu. Ini berkaitan dengan tadi jam terbang. Jadi dipersilakan ke Bapak Ibu yang saya yakin nih jam terbangnya sudah sangat banyak, bisa berbagi bagaimana tadi kita sama-sama mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Mangga silahkan. Oke. Atau yang kalau yang saya pahami Pak Udi berarti mungkin tadi ada karena kita kan kita juga harus belajar tadi mindfulness mungkin ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi terbayangnya mungkin ketika kita sedang waktunya istirahat gitu. Jadi diupayakan untuk tidak memikirkan itu dulu atau misalnya kita fokus pada kegiatan yang sedang kita lakukan gitu. Jadi misalnya kalau kita lagi olahraga kita fokus pada kegiatan olahraganya baru setelah olahraganya selesai boleh kita mikirin lagi tentang permasalahan klien gitu. Karena memang pasti kalau dibilang gak mikirin klien gak mungkin ya Bapak Ibu ya dengan pekerjaan kita pasti mikirin gitu ya. Tapi tadi perlu dibuat batasannya gitu. Soalnya kalau kita pikirin terus-menerus itu juga jadinya buat kita apa ya capek nanti lama-lama gitu. Jadi memang kalau sekarang lagi waktunya sama anak, mungkin sama anak dulu fokus main sama anak setengah jam gitu ya. Nanti baru setelah itu kita pikirin lagi gitu. Nah, kemudian tadi ketika ada orang yang mengeluh gitu, bagaimana kita bisa membantu orang tersebut sehingga kita nggak jadi seperti lilin yang menyala gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sebagai pekerja sosial, sebagai penyuluh sosial pasti keinginan untuk menolongnya itu sangat besar gitu. Saya juga sering ketemu sama klien-klien baik kalau di sini banyak kan misalnya mahasiswa gitu ya, atau misalnya pekerja sosial pun pasti kebetulan saya pernah juga dapat klien pekerja sosial yang ngorbanin dirinya Pak Bu jadinya gitu sampai akhirnya dia capek banget, burn out banget sampai akhirnya dampaknya jadi nangis terus gitu ya, kemudian jadi stres banget gitu karena memang waktunya 24/7 itu digunakan untuk klien. 24/7 itu digunakan untuk membantu orang lain gitu sampai akhirnya dia sangat lelah gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita pasti mau menolong, iya, gitu. Tapi balik lagi Bapak Ibu sebenarnya pertolongan kita itu mungkin nggak harus selalu mengasih sesuatu, memberikan sesuatu. Tapi kadang Bapak Ibu mungkin sering ketemu sama klien atau orang lain yang kebutuhannya adalah didengarkan. Dengan kita duduk di sebelahnya, mendengarkan, hadir buat dia itu tuh sudah sangat menolong. Jadi mungkin nggak perlu Bapak Ibu ngasih sesuatu, nggak perlu karena yang dia butuhin adalah ada orang yang mau ngedengerin dia. Karena kan sebenarnya dari pekerjaan kita mendengarkan aja tuh sudah sangat membantu ya Bapak Ibu gitu, sudah sangat itu sebenarnya udah treatment gitu untuk klien gitu. Dengan kita hadir, kita mendengarkan dengan aktif, kita berempati sama dia itu udah sangat membantu. Saya yakin pasti Bapak Ibu sering sekali ketemu sama klien yang saya tuh rasanya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi ternyata kok dia sangat makasih ya Bu, makasih ya Pak, saya ditolong banget gitu. Padahal rasanya kita cuma duduk gitu ya di depan dia, cuma nggak dengerin,
cuman oh iya gitu ya, aduh berat ya buat kamu, aduh gitu. Cuman gitu doang sebenarnya gitu. Tapi kok rasanya dia sangat terbantu. Oh, karena memang selama ini nggak ada orang di sekitar dia yang bisa ngasih itu gitu. Jadi dengan kehadiran Bapak Ibu tuh udah sangat membantu gitu. Jadi sebenarnya dengan kita hadir pun itu sangat membantu gitu. Jadi mungkin kita nggak perlu terbebani untuk apa ya harus ngasih apa lagi enggak gitu. Sesuaikan sama kebutuhan kliennya gitu. Kemudian ketika orang berbuat baik gitu ya, bagaimana kita membalas kepada orang lainnya. Nah, inilah sangat ini kan Bapak Ibu kan jiwa sosialnya sangat luar biasa gitu ya sebagai pekerja sosial. Pasti kalau ada orang baik kita juga pingin lebih baik lagi dan secara agama memang harus seperti itu gitu. Tapi memang prinsipnya Bapak Ibu kalau tadi betul kata Pak Udi tadi kalau kita seperti lilin yang kita terbakar tapi kita menerangi orang lain tapi akhirnya meleleh juga kan Pak gitu ya. Akhirnya kita mati juga akhirnya kan. Akhirnya kalau lilinnya udah mati kita nggak bisa nolong orang lain ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau saya sih gitu akhirnya mungkin kita juga perlu fokus pada diri kita sendiri juga. Tapi bukan berarti kita jadi mengabaikan orang lain. Waktu itu saya pernah dapat klien yang dia sangat merasa perlu membantu orang lain. Jadi misalnya ada uang 20.000, temennya minta uang buat makan, karena sebagai pekerja sosial kita sangat sangat ingin membantu gitu ya. Jadi dia kasih 20.000, padahal 20.000 itu tinggal selembar-lembarnya gitu. Tapi kan jadinya nggak bisa makan ya Bapak Ibu gitu. Dia jadinya kelaparan, sakit gitu. Nah, saya nggak minta untuk jangan dikasih dong gitu. Itu kan tinggal segitu gitu. Tapi karena kita juga perlu tahu bahwa kita pun butuh gitu ya, dan kita tahu bahwa kalau kita tidak menolong diri kita juga nggak bisa nolong orang lain gitu. Jadi mungkin porsinya yang disesuaikan. Jadi mungkin nggak 20.000 tapi 10 deh gitu ya, kita 10 ewang gitu. Jadi biar saya bisa makan, kamu juga bisa makan, tapi jadinya kita nggak saling mengorbankan atau menyakiti diri sendiri dan juga orang lain gitu. Karena kan kalau buat profesi kita kan prinsipnya adalah no harm ya Bapak Ibu ya, tidak menyakiti diri sendiri, tidak merugikan diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain gitu. Prinsipnya itu sih Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Udi. Terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ini sebenarnya banyak yang Di melalui chat, kolom chat ya Bu ya. Nih saya baca satu dulu dari Nakiah Dimitri nih. Izin Ibu, bagaimana cara kita membedakan antara scrolling media sosial yang benar-benar menghibur dengan yang justru menguras energi. Nah, ini juga kayaknya sepele gitu ya Bu Yus, scrolling gitu hiburan kan gitu ya, kita bisa happy, tapi ada kalanya juga saya juga ya, lelah mata yang akhirnya sampai sakit kepala. Nah, itu bagaimana mungkin ya Pak Nakiah ya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian dari Ibu Priska di Garut juga, salah satu prinsip Pexos nih katanya empati, tapi kita terhanyut dengan permasalahan. Tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Nah, kita tetap profesional menjadi pendengar yang baik kepada agar ke klien nyaman, kita mengarah dan mengembalikan lagi. Sebenarnya ini tadi sudah terjawab ya, pertanyaan Pak Udi serupa meskipun tak sama gitu. Bu Priska juga ngasih ini sih Bu, kayaknya ngasih gambaran ya Bu ya, gitu. Ada presensi kehadiran mungkin nanti. Nah, bagaimana cara membuat batasan supaya klien tidak menjadi tergantung? Bu Yus, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nining. Pertama mungkin Bu Priska, terima kasih atas masukannya ya. Berarti ya Bu Priska juga menceritakan bahwa ya kita tetap harus profesional, jadi pendengar yang baik, bisa membuat klien nyaman gitu. Dan akhirnya kita balikin lagi betul semuanya kepada klien. Kadang kita berbuat baik pun mungkin klien nggak cocok gitu ya sama kita gitu. Jadi akhirnya ya yang penting kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Pak Nakiah berarti ya Pak ya gitu. Tadi bagaimana membedakan scrolling yang benar menghibur atau menguras energi. Sebenarnya kan kalau penelitian zaman sekarang scrolling itu juga jadi nggak terlalu baik ya Pak ya gitu. Kalau dari banyak penelitian sekarang gitu kayak terlalu sering buka IG terus atau TikTok gitu ya. Sebenarnya kan itu juga jadinya lelah ke kita gitu. Informasi yang kita dapetin pun jadinya cepat gitu ya, dan jadinya kita secara otak kita tuh akan terdorong untuk cari informasi yang instan gitu. Jadi akhirnya kita agak kurang tahan untuk menghadapi sesuatu yang waktunya misalnya perlu waktu lebih lama. Nah,
Jadi, tapi kalau dibilang kita nggak scrolling, kita juga nggak mungkin ya Pak, gitu di zaman sekarang gitu ya, di mana kita sangat harus menggunakan media sosial gitu ya, sangat harus update sama apa yang terjadi sih gitu ya di dunia ini gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke yang penting kita tahu batasannya aja Pak Bu gitu. Jadi misalnya eh, kalau kita scrolling sepanjang hari kan itu nggak sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita scrollingnya di waktu, misalnya di apa namanya dibatasi waktunya gitu, nah itu bisa membantu. Atau misalnya yang benar-benar menghibur tuh yang seperti apa? Mungkin apa postingan yang bisa membuat kita juga jadi lebih happy atau berenergi gitu ya, jadi terbawa emosi positifnya. Misalnya lihat yang lucu-lucu, kadang gitu ya Pak Bu, kalau kita udah pusing banget kan, kadang kita perlu lihat yang lucu-lucu dulu sebentar gitu ya, itu bisa membantu supaya kita jadi mengurangi pusingnya gitu. Atau misalnya lihat motivational quote gitu ya, lihat kata-kata motivasi yang bisa membuat kita lebih apa namanya lebih terinsight gitu, itu juga bisa. Nah, kalau sekarang kan misalnya banyak berita atau hal-hal yang kurang nyaman gitu ya buat kita ya Bapak Ibu. Nah, itu juga perlu dibatasi. Bukan artinya kita nggak peduli sama kondisi yang ada di sekitar kita, tapi kita tahu bahwa kalau saya setiap hari baca berita ini banyak gitu, itu buat saya jadinya cemas gitu, saya juga jadinya deg-degan, saya jadinya pusing, jadi migrain gitu, saya jadinya mual, saya jadinya sakit perut, saya jadinya mau marah gitu ya, kita moodnya juga jadi nggak bagus. Nah itu kan berarti udah nggak sehat ya gitu. Jadi biasanya cara yang bisa kita lakukan adalah kita batasi. Jadi misalnya saya lihat tapi misalnya cuman 15 menit gitu. Atau misalnya saya lihatnya tidak hanya yang berita-berita yang bikin saya pusing, tapi saya ngelihat sesuatu yang bikin saya happy gitu misalnya gitu. Itu sih mungkin Pak gitu. Mudah-mudahan terjawab. Oke. Ada lagi Ibu, Bapak Ibu izin pertanyaannya? Bu Rining, ini di Iya, atas ada pertanyaan dari boleh? kakak, Silakan. ibu atau bapak Gramia Gramia Saza ya gitu. Bagaimana menjaga keseimbangan dalam hal pekerjaan dan kehidupan pribadi sebagai pekerja sosial dalam mengimplementasikan self-care? Oh iya, bagaimana cara menjaga keseimbangan dalam ya. Mangga silakan Ibu Yus dijawab. Tuh, gimana ya, Bu ya? Gitu karena balik lagi, aduh pekerja sosial dan penyuluh sosial itu sangat balik tadi kalau saya amati gitu ya Bu ya, gitu selama saya di sini pekerjaannya 247 banget gitu ya, Senin sampai Minggu gitu, sepanjang waktu gitu. Jadi akhirnya caranya adalah mau nggak mau diada-adain gitu ya, diluangkan waktunya, disediakan waktunya gitu. Jadi mungkin kita kalau dibilang work life balance banget mungkin nggak mungkin gitu ya, tapi setidaknya kita punya waktu, punya sesuatu yang bisa kita lakukan yang bisa bikin kita lebih bahagia, bikin kita ngerasa bahwa hidup kita tuh nggak kerja doang gitu ya, tidak hanya bekerja, tapi ada sesuatu yang menyenangkan juga yang kita lakukan gitu. Tapi mungkin itu tadi tidak nggak mungkin misalnya 8 jam kerja aja mungkin nggak mungkin, tapi misalnya tadi eh, saat 10 menit gitu ya, ada waktu 10 menit aja misalnya, atau ini mah contoh ya Bapak Ibu, misalnya nonton drakor gitu ya, misalnya itu kan juga sebenarnya jadi self care juga ya gitu, nonton drakor tapi satu episode aja hari ini gitu misalnya gitu, karena padat banget, atau mungkin nggak satu episode hari ini karena lagi padat jadi mungkin weekend gitu, atau misalnya nonton konser, atau misalnya nonton sesuatu atau melakukan hal lain, atau pokoknya Bapak Ibu misalnya rutin setiap minggu ada jadwal jalan pagi misalnya gitu, atau rutin setiap minggu ada jadwal pengajian gitu, itu cuman 1 jam 2 jam gitu, tapi kan itu juga menunjukkan bahwa ya hidup kita tidak hanya pekerjaan gitu, tapi kita punya kehidupan pribadi. Kemudian mungkin pokoknya ada acara RT, ikut acara RT dulu gitu, atau misalnya setiap minggu setidaknya Bapak Ibu punya waktu keluarga untuk makan siang gitu kan, makan siang mungkin hanya 1 atau 2 jam gitu ya bareng keluarga. Nah itu bisa membantu bahwa kerjaan hidup kita tuh tidak hanya tentang bekerja gitu, tapi ada hal lain yang bisa dilakukan juga gitu mungkin. Tapi mungkin waktunya disesuaikan aja sama kebutuhan Bapak Ibu gitu ya, sama kondisi Bapak Ibu juga. Jadi jangan sampai wah saya harus self care setiap hari gitu ya, 2 jam waktunya. Tapi kalau lagi padat kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ya 15 menit saya bisa ngopi dulu gitu ya, atau saya bisa
lihat apa dulu, lihat yang ijo-ijo biasa gitu ya, lihat yang ijo-ijo dulu 15 menit aja. Dah cukup, saya akan kembali lagi untuk mengerjakan tugas-tugas saya gitu. Itu mungkin Bu Gramia Saza, mudah-mudahan menjawab ya. Terus ada lagi Bu, maaf ini Khairani, Bu Khairani ya. Ya. Cara melakukan self-care secara konsisten di tengah kesibukan tanpa mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga atau pekerjaan. Enggak, Ya, silakan. saya langsung jawab aja Bu ya. Nah, mungkin itu tadi disediakan waktunya gitu, tapi mungkin tidak perlu lama-lama, tidak perlu panjang-panjang gitu. Tapi tadi sederhana aja, 10 menit, 15 menit gitu ya. Misalnya kita ngerasa bahwa kalau saya olahraga, saya moodnya jadi lebih baik. Kalau saya olahraga, saya jadinya apa namanya lebih fresh gitu rasanya. Nah, tapi kalau kita olahraga terus tiap hari sejam 2 jam mungkin itu berat waktunya, tapi bisa misalnya 15 menit aja gitu ya, jalan 15 menit atau misalnya lihat YouTube gitu ya 15 menit gitu. Setelah itu kita lanjutin lagi. Atau misalnya oh hari ini padat banget gitu ya. Jadi siang saya mau ngopi dulu deh 15 menit gitu. Mungkin itu sih Bu gitu. Jadi memang ada waktunya tapi mungkin singkat-singkat aja gitu supaya tidak jadi mengganggu ke pekerjaan dan juga ke keluarga. Oke, Baik. mungkin Ada lagi pertanyaan? oh ini ya Bu ya. Cara membuat batasan supaya klien tidak menjadi tergantung ya. Iya, tadi. Yang Bu sudah. Lilin. Iya maaf Ya. belum dijawab berarti Ya, yang Bu silakan. Lilin. Ya. Bagaimana caranya ya? Bagaimana ya Bapak Ibu kalau kalau di kami gitu ya Bapak Ibu ya di psikologi kalau misalnya kliennya dewasa gitu ya kami meyakini bahwa pada dasarnya semua orang dewasa itu punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Kecuali memang klien-klien yang misalnya kecerdasannya kurang gitu ya Bapak Ibu ya, kecerdasannya di bawah rata-rata, yang ada permasalahan klinis misalnya autism dan lain sebagainya. Nah, itu memang eh, Down syndrome. Nah, itu memang tidak bisa gitu ya untuk membuat keputusan sendiri atau menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga perlu dibantu. Nah, tapi kalau dewasa gitu ya, kalau yang berkembang normal itu sebenarnya semua orang punya gitu ya, remaja dewasa itu sebenarnya punya gambaran atau solusi di kepalanya masing-masing gitu ya. Kita pun juga sama kan ya Bapak Ibu gitu. Kadang kita kita tuh udah ada sebenarnya di kepala kita tahu harus ngapain gitu. Tapi kadangkala kita butuh bantuan orang lain untuk meluruskan keruwetan yang ada di kepala kita gitu ya. Apa ya, mengurai kepusingan yang ada di kepala kita atau kita perlu penguatan solusi yang saya ini tuh bener nggak ya gitu ya. Jadi akhirnya ketika ketemu klien gitu ya, kalau saya pribadi saya biasanya mendorong untuk kalau dari kliennya sendiri terbayangnya apa gitu ya, terbayangnya solusinya seperti apa, yang bisa dilakukan apa gitu. Jadi biasanya kita tugasnya menjadi teman diskusi atau memfasilitasi proses berpikir klien sehingga nanti harapannya ketika nanti klien mengalami permasalahan di apa ya, permasalahan-permasalahan lain gitu ya, di setting-setting yang lain, harapannya klien bisa mengatasi permasalahannya sendiri gitu. Tapi memang berarti kita perlu mendorong klien untuk bisa apa ya, terkuatkan bahwa dia punya kok kemampuan itu untuk coba cari dulu solusinya apa gitu ya. Diskusi ayo solusinya apa, plus minusnya apa, berarti apa yang bisa kita ambil gitu. Solusi apa yang bisa kita ambil gitu. Jadi tugas kita lebih ke memfasilitasi cara berpikirnya, berdiskusi gitu ya, dan mungkin ngasih gambaran. Kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang sudah berpengalaman gitu ya, pasti Bapak Ibu punya banyak gambaran. Nah, itu biasanya sangat dibutuhkan untuk klien, gambarannya seperti apa gitu, konkretnya seperti apa supaya bisa jadi pertimbangan untuk mengambil solusi yang lebih baik. Gitu sih kalau saya, Bu, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu di share atau perlu mendapatkan pencerahan dari Ibu narasumber? Disilakan. Berapa waktu tersisa ya? Mohon maaf Ibu Mul. Sampai jam Masih setengah jam lagi, Bu. masih 30 menit.
masih banyak waktu. Nah, ini juga ada kembali dari Ibu Priska di Garut. Mungkin ini sharing juga ya. Mhm. Ibu Priska, mohon izin ada di ruang Zoom. Angkat tangan. Silakan Ibu untuk menyampaikan. Kami juga ingin mendengar suara Ibu. Disilakan. Ibu Priska nih dari Garut. Halo? Ibu Priska? Kalau di ruang chat nih Ibu Priska menulis bahwa saya izin bahwa beliau ini Iya Ibu. ya, Ibu Priska silahkan. Mohon maaf, ini kebetulan tadi mati lampu, jadi Sama Bu, iya. Poltekkes kegiliran tadi. Silakan Ibu untuk sharingnya disampaikan. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya atas kesempatan. Ini jujur aja, kebetulan kan saya dapat infonya dari suami. Kebetulan ini gitu, saya kan sudah lama tidak bekerja Bu, sudah 6 tahun ya. Ini sharing aja. Sebelumnya saya pernah bekerja di Rumah Aman gitu di Jakarta di Kementerian Sosial. Nah, saat ini saya sudah tidak bekerja lagi jadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Maksudnya mengurus kedua anak, kemudian merawat ibu lansia yang memiliki riwayat diabetes. Nah, itu udah 6 tahun ya saya berada di sini. Nah, ini kebetulan saya sebenarnya pengen sharing aja gitu ya. Dan ternyata memang di keluarga itu permasalahannya itu lebih ya tantangannya luar biasa sekali gitu ya. Dulu bekerja saya sering ngobrol dengan klien, ngasih masukan, misalnya sharing, itu memang kenyataannya di lapangan luar biasa pokoknya. Ini saya merasakan sendiri. Jadi intinya apa ya, kalau misalnya kita berhadapan dengan masalah, hal apapun baik di dunia kerja maupun di rumah, di keluarga, itu memang harus kita hadapi gitu ya, kalau yang saya rasakan. Saya 6 tahun ini, saya merawat ibu sakit diabetes, kakinya diamputasi. Dan itu usianya udah 75 tahun. Dan membutuhkan ekstra sabar gitu ya dalam merawat. Kemudian saya juga punya anak 2 yang masih SD, usia 7 tahun dan 13 tahun. Jadi saya tidak punya pembantu gitu di rumah ya, jadi menghadapi sendiri aja. Kebetulan suami saya peksos juga. Dan emang ketika misalnya ada masalah itu ya kita lebih banyak komunikasi aja, sharing. Jadi kayak apa ya? Karena saya merasa di sini saya nggak punya teman. Yang jadi teman saya itu ya suami saya, anak-anak saya gitu, keluarga yang saya jadikan mereka itu adalah teman saya gitu. Jadi ketika saya nggak punya tetangga yang bisa diajak ngobrol, saya nggak punya teman. Ketika ketika berhenti bekerja memang kayak kehilangan gitu loh, kayak kehilangan teman, kehilangan ini, tapi ternyata saya bisa menciptakan itu di dalam rumah gitu. Dalam rumah, di dalam keluarga. Saya pengen buktikan kepada keluarga, saya bisa kok, saya ibu rumah tangga, saya peksos, tapi saya bisa membuat suasana yang nyaman, tenang, bisa menghadapi segala tantangan gitu di rumah. Gitu aja sih paling sharingnya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang masih bekerja, terutama ya kalau berhadapan dengan klien emang luar biasa. Saya juga dulu kebetulan saya pengalamannya itu menghadapi klien-klien yang bermasalahnya cukup kompleks gitu, dari mulai trafficking, dari mulai KDRT, ada lansia juga, ada anak-anak, itu betul-betul ya luar biasa lah. Tapi kita nikmatin aja, semuanya akan terlewati. Ya, terima kasih Ibu sharingnya. Terima kasih Ibu Priska. Aduh, hal-hal seperti ini ya yang kita butuhkan, terutama sebagai sesama pekerja sosial. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Ibu Priska yang sudah menyelesaikan dedikasinya di Jakarta, kemudian pindah ke keluarga pun tidak keluar dari fungsi peksosnya, justru beliau rasakan lebih berat katanya sampai tidak ada ventilasi. Insya Allah Ibu, ruang ini bisa Ibu jadikan ventilasi nanti untuk tetap sharing, untuk tetap Ibu tidak merasa sendiri, masih banyak teman. Dan ini selalu terbuka, kami mengadakan pertemuan secara rutin. Ibu Priska tetap hadir ya.
Oke, sehat selalu. Baik, Ibu Yusrinda barangkali memberikan tanggapan untuk Ibu Priska. Terima kasih Bu Priska, share-nya luar biasa sekali gitu ya dengan kondisi Ibu sekarang gitu ya, dengan pengalaman kerja Ibu. Wah, itu juga berat sih ya gitu, trafficking, ya itu permasalahan yang apa ya, pasti secara emosional kita terpapar ya Bapak Ibu gitu. Jadi bukan pekerjaan yang bisa kita lupakan begitu saja gitu. Jadi pasti akan terpikirkan tentang klien gitu. Tapi kalau tadi Bu Priska berarti menyikapinya adalah dengan berusaha tetap positif gitu ya Bu ya, sesulit apapun akan terlewati gitu ya, situasinya akan terlewati, kasusnya akan teratasi gitu ya, permasalahannya akan dihadapi juga, akan terselesaikan gitu. Jadi mungkin itu yang membuat kita jadi eh, lebih nyaman ya menghadapinya gitu ya Bu ya gitu. Jadi lebih punya keyakinan bahwa insya Allah ini akan terlewati dengan baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan semangat dan kebiasaan Bu Priska ini juga bisa jadi contoh ya buat kita ya, jadi insight gitu buat kita. Terima kasih banyak Bu Priska. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau sharing, mengeluarkan berbagi ataupun bertanya. Mumpung waktunya masih berapa tersisa Ibu narasumber? 30 menit ya, kurang Ya. lebih. Oke. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau sekedar berbagi seperti Ibu Priska tadi, masukannya bukan saja dari Ibu narasumber, kita dapat menimba ilmu. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan. Meskipun di jam-jam yang rawan ya kita ya, udah ngantuk nih Pak Nakiah ya kita ya, tapi mudah-mudahan dengan penambahan energi ilmu baru, rasa kantuk sisi kirinya berkurang. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau kritik, saran dan masukan untuk perbaikan kita selanjutnya di pelaksanaan sharing session webinar Sekolah Inovasi Poltekkes Bandung ini. Dipersilahkan, ada kepada Ibu narasumber mau melanjutkan sebelum saya nanti tutup. Udah Bu, cukup. Baik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan nanti pintu kami selalu terbuka di Poltekkes Bandung, terutama Ibu Yusrinda juga sebagai psikolog klinis untuk anak dan remaja. Tapi kita pun ya remaja vintage nggak apa-apa nanti kalau masih ingin tetap berkonsultasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya simpulkan dari sharing session kita pada kesempatan kali ini bahwa Peksos yang biasanya intinya menguatkan orang lain ya kan, memberikan pengobatan atau apapun kepada orang lain, juga manusia biasa yang butuh penguatan ya. Jadi tolong tadi kepada teman-teman, tolong tetap fokus kepada diri sendiri, perhatikan diri sendiri, keluar ketika kita setelah memberikan penguatan pengobatan kepada pihak lain. Kalau dari kacamata Ibu Yus tadi laci-laci, kita keluar dari laci tersebut, kita kembali fokus kepada diri sendiri dan kita laksanakan life balance gitu kan, bahwa hidup kita juga harus seimbang gitu. Kita perlu hiburan, perlu apa setelah kita menangani klien kita, hidup harus seimbang, tetap life balance. Dan kemudian juga bagaimana kita juga menjaga produktivitas kita secara profesional, ya tentu juga dengan harus sehat ya. Kalau kitanya sendiri tidak sehat ya tadi seperti lilin ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kejadian ini tidak sampai terjadi kepada kita yang berperan sebagai peksos, pensos yang pekerjaannya berat, sementara kompensasinya ya insya Allah hanya surga ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya selain dari yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan lebihnya, karena kalau tadi kata Ibu narasumber jam kerjanya kan 27 luar biasa, malah di luar jam kerja kita masih bekerja ya, insya Allah ada imbalan ya tetap ya, insya Allah kita kembali tadi. Kemudian juga kalau misalnya pintu satu tertutup kayak Ibu Priska tertutup di Jakarta, ternyata terbuka di Garut gitu ya, selalu ada ventilasi, selalu ada pintu baru terbuka ketika pintu satu tertutup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya juga tidak akan
Ini masih jam berapa kita pulang? Jam 5 ya, jam setengah 5 kalau di Poltekkes untuk hari Jumat. Jadi masih harus tetap beraktivitas, tetap sehat, tetap sejahtera ya Bapak Ibu Peksos Pensos, tetap sejahtera lahir batin, sehat fisik dan psikis. Kemudian tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya nih untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada hari ini. Bukan hal mudah menyempatkan diri di sesi kesibukan tadi kan, katanya bagaimana menjaga kesibukan dan kebutuhan gitu kan. Terima kasih kepada Ibu narasumber, terima kasih meskipun saya bertemu setiap hari, saya juga kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak ketika mau berkonsultasi. Ibu narasumber ini luar biasa sibuknya karena ya terus terang Bapak Ibu di Poltekkes juga banyak penanganan kasus mahasiswa terutama ya, yang saya sendiri kalau begitu tahu jumlahnya suka wow gitu, ternyata sebanyak itu juga. Banyak ya di luar kita yang kurang sehat. Semoga kita doakan semoga cepat sehat juga, agar beban kita terutama beban psikolog, beban para peksos juga dengan kesehatan para klien yang kita tolong itu berkurang gitu beban kita. Selebihnya Bapak Ibu mohon dimaafkan ya apabila saya ada salah kata, salah ucap, salah penggunaan frasa atau kalimat, mohon dimaafkan karena semuanya kelemahan, kekurangan saya. Mohon dimaafkan, jangan bosan juga, tetap berbagi, tetap bertemu nanti di kolom-kolom webinar selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Saya tutup. Ibu Yus izin ditutup saja? Ya, Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kepada Ibu narasumber, dan kepada mereka yang tidak sempat hadir. Mohon maaf karena keterbatasan. Di lain waktu kita dapat bersua lagi dalam seri-seri Sekolah Inovasi Poltekkes Bandung selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Kakak Panitia. Terima kasih Bu. Absennya belum ya, maaf. Belum di-share Kak absennya. Ya, sebentar Bapak Ibu saya tanya panitia, Ibu ya. Sehat semuanya Bapak Ibu. Jangan lupa healing ya, biar gak stres kita. Absennya belum. Linknya. Mana linknya nih? Ada no. Pakai plastik aja Bang, bikin batu es Bang. Pakai matang ya Bang. Ini absennya nggak ada, link absennya ya Bu. Abang nunggingin tuh, 8 huruf tuh. Izin Bu. Sebentar Ini Bapak link Ibu, absennya nggak ada. saya kirimkan. Sebentar, saya Tunggu kirimkan. ya Bapak Ibu sebentar. Pindahin ke cangkir lain aja tuh. Hah? Bak terlalu banyak Bang minuman itu, susun itu. Oke, Bapak Ibu mohon maaf untuk absensi sudah ada di kolom chat. Belum live semuanya. Izin Bu Nining, ada yang disampaikan. Ini kebetulan kan Zoom ini teman-teman kita yang lain juga pilar sosial ingin mengikuti nih, baik dari TKSK ataupun teman-teman PSN. Cuman kayaknya sepertinya Zoom sekarang itu 2 minggu terakhir ini ya dibatasi hanya sampai 100 peserta ya. Biasanya kan dulu sampai 200 lebih gitu. Mohon izin Bapak memberikan klarifikasi. Tadi saya mendapat info dari Ibu Mul. Mungkin beliau juga karena sedang berkegiatan untuk penyusunan soal penerimaan CPNS. Jadi tadi agak terburu-buru. Ini masukan juga saya input. Insya Allah untuk ke depan masukannya. Saya juga
kenapa ini dibatasi di Poltekkes sendiri tadi ada, Bu, mana linknya, kok saya nggak bisa masuk gitu. Masih. Terima kasih Pak Udi, nanti saya inikan infokan sampaikan ke Bapak Ibu panitia untuk menjadikan masukan. Mudah-mudahan peserta ke depan lebih banyak ya, lebih banyak yang sharing, lebih banyak yang menuntut ilmu. Terima kasih Pak Udi masukannya. Ya, sama-sama, Bu. Begini, terima kasih.